Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa, Yesus. Untuk yang di rumah, shalom. Mari kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkasih anugerah-Mu yang Kau berikan, yang Kau nyatakan bagi setiap kami, di mana pada hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mau tinggikan Kau ya Tuhan, kami mau agungkan Kau ya Yesus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu penyembahan, ku bersyukur kepada-Mu ya. Haleluya Yesus. Mari dengan segenap hati kita mau bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasuk bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
Kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Kami bersyukur di mana hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Biarlah pada hari ini semua mulut mengaku bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memuji Engkau lagi Tuhan, lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang bagi Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada-Nya. Satu pujian dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus di sanjung tinggi, dari pulau-pulau
nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mengusulkan firman. Ya Bapa, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu yang kudus yang menuntun dan memimpin setiap kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang membawa segenap hati kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampunlah kiranya Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, walau pikiran kami, perkataan kami, dan tindakan kami. Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Kau tahu segalanya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh terus Tuhan dapat mengenal Kau dengan benar. Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau bersabda, firman-Mu berkata, Kau besertaku, pangkatku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
Engkau yang kami nantikan, Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami di dalam Engkau, kami menjadi kuat, kami menjadi teguh, karena ada Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagai pada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, umat Tuhan dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, shalom. Ya, kita dalam bulan ini tema kita tentang melatih diri. Melatih diri itu sangat penting, ya. Dalam hal jasmani kita perlu melatih diri. Dalam hal rohani pun kita juga perlu melatih diri. Untuk apa? Untuk membentuk kualitas. Ya, untuk membentuk kualitas. Kenapa kualitas bisa terbentuk? Karena adanya ketekunan dalam berlatih. Jadi ada orang berlatih, tapi cuma hanya 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, habis itu tidak berlatih lagi. Itu namanya nggak tekun. Nah, Tuhan maunya kita ini tekun dalam berlatih. Ya, tekun dalam berlatih. Kalau kita misalnya dalam hal jasmani, kita mau pintar, ya Anda mesti tekun dalam berlatih, belajar. Ya, Anda mau ahli dalam olahraga, Anda mau bentuk badanmu, ya harus mau berlatih dengan tekun. Dalam hal rohani pun juga sama. Kalau Anda tidak berlatih terus-menerus setiap hari dengan tekun, maka kualitas imanmu ini tidak akan pernah terbentuk. Jadi kualitas itu ditentukan oleh ketekunan kita di dalam kita melatih diri kita dalam hal rohani kita. Ya. Nah, kenapa kita mesti melatih diri kita? Karena Allah itu punya standar. Standarnya apa? Serupa dengan gambarnya Yesus Kristus. Itu standar. Ya, standar daripada Allah. Jadi dia mau supaya Anda dan saya memiliki standar. Jadi setiap orang, ya kalau Anda bekerja, misalnya dalam perusahaan TBK, itu minimal mesti S1. Kalau untuk kedudukan manajer atau kedudukan di atasnya, itu ada minimal untuk standarnya. Kalau orang nggak memenuhi standar, nggak bisa. Lah, orang untuk bisa mencapai standar dia harus mau berlatih. Lah, Allah ingin kita mencapai standarnya. Standarnya apa? Serupa dengan gambarnya Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melatih. Ya, coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba diperhatikan tulisan miringnya, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi ini standar, sama seperti Dia. Dia itu siapa? Allah.
Allah itu digambarkan melalui siapa? Anda dan saya nggak bisa melihat Allah. Mau serupa bagaimana? Digambarkan melalui Yesus Kristus. Jadi standar kita itu harus, saya katakan harus serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dan saya tidak memenuhi standar dalam bahasa Grekanya di dalam harmatia, kata dosa itu ketidaktepatan. Dikatakan itu dosa. Maka dari itu kita mesti melatih. Kalau Anda nggak melatih dirimu, nggak bisa. Nggak ada kata, oh aku sudah percaya Yesus pasti selamat. Tunggu dulu, Anda nggak melatih, nggak bisa. Harus kita tuh melatih setiap hari. Ya. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita memenuhi standarnya Tuhan. Jadi kenapa kita melatih diri kita, melatih kerohanian kita? Tujuannya apa? Supaya memenuhi standarnya Tuhan. Apa standarnya? Serupa dengan gambar Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa alasan Paulus melayani, menyerahkan hidupnya bagi Allah? Dikatakan demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kemurahan Allah. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang menebus kita dengan darahnya, kita memperoleh hidup. Ini kemurahan Allah. Makanya kalau ada orang komplain sama Tuhan, Tuhan katanya kau baik, kenapa enggak berkati aku? Tunggu dulu. Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup kekal. Nebus dosa Anda dan saya, itu sudah lebih dari apapun yang ada di dunia. Maka Yesus ngomong gini, kalau kamu matamu ini satu menyesatkan engkau cungkil, lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata satu. Maksudnya apa? Apakah kita mesti cungkil mata kita? Enggak. Tuhan ngomong gini loh, neraka itu mengerikan. Jadi kalau Anda dan saya ditebus dari dosa, terus diberi keselamatan, terus dibawa kepada kehidupan kekal, itu kemurahan, anugerah yang tidak pernah bisa digantikan dengan apapun yang ada dalam dunia. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong begini, upah dosa ialah maut. Anda dan saya tuh harusnya masuk neraka. Harusnya. Nggak layak masuk surga. Kenapa? Kita orang berdosa. Setiap orang telah berbuat dosa dalam Roma 3 ayat 23 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa dasar kita bisa masuk surga?
Tidak ada. Tapi karena kasih karunia Allah, kita beroleh hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Berarti begini, karena Yesus Anda masuk ke dalam hidup kekal. Karena Yesus. Nah, sekarang Allah mau Anda dan saya, hidupmu juga sesuai dengan standarnya dia. Apa? Serupa dengan Yesus. Orang selalu berkata, minggu lalu saya sudah jelaskan, Pak, bagaimana saya bisa hidup seperti Yesus? Yesus kan lahir tanpa dosa. Saya mau katakan, Tuhan sudah tebus dosamu. Ketika kamu percaya Yesus, kamu menjadi manusia yang tanpa dosa, itu dilahirkan kembali. Jadi artinya nggak ada alasan bagi Anda dan saya berkata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak tekun melatih diri. Coba kadang-kadang orang ya badannya bagus, six pack ya, badannya berotot. Kenapa bisa begitu? Karena tiap hari latihan, ngalahkan kejenuhan, kebosanan, kemalasan dan macam-macam. Karena tekun. Banyak orang ini, aku ingin seperti itu, tapi tidak pernah latihan. Mustahil. Keselamatan memang diberikan kepada kita gratis. Tapi Tuhan mau gini, Anda kerjakan keselamatan itu. Bukan enak-enak, wah tidak usah santai-santai, tidak bisa. Anda dan saya harus mau mengerjakan keselamatan itu. Itulah sebabnya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dengan benar. Karena kemurahan Allah itulah kita mulai dengan rela menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah dengan benar. Kenapa saya katakan benar? Karena banyak orang menyerahkan hidupnya tidak benar. Yang benar bagaimana? Dikatakan hidup kudus berkenan. Artinya begini, Tuhan itu mau Anda di dalam Roma 6 ayat yang ke-13 berkata begini, tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Itu yang benar. Banyak orang menyerahkan hidupnya enggak selayaknya. Asal, ya aku serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Hidupnya dalam dosa, itu belum hidup. Makanya Paulus membuka perkataannya dengan apa? Hidup. Jadi Anda dan saya, kalau kamu tidak mati bagi dosa, ngalami kebangkitan hidup bagi Allah, pelayananmu nggak pantas, ibadahmu di hadapan Tuhan tuh jijik. Dengar baik-baik. Paulus bilang hidup. Kalau sudah hidup, baru bisa kudus, bisa bersih-bersih. Betul nggak? Orang mati itu kira-kira bisa nggak bersih-bersih? Nggak bisa. Apa yang ditinggalkan orang mati? Bukan kudus, tapi kebusukan.
Makanya orang kalau hidupnya terus busuk, dosa terus, lah orang ini bukan orang yang hidup, orang yang mati. Mati secara rohani. Nah, ini yang kita harus pahami dengan benar. Ya. Jadi Allah menebus kita supaya kita dapat mempersembahkan yang berkenan di hatinya. Orang bisa menyenangkan hati tuannya, hati bapaknya. Gimana? Ya harus hidup. Orang mati, anak yang sudah mati, bagaimana dia bisa menyenangkan hati bapaknya? Tidak mungkin. Dia harus hidup. Pertanyaannya, Anda hidup enggak? Anda mungkin berkata secara jasmani aku hidup. Pertanyaan yang kedua, kamu hidup benar enggak? Punya kualitas enggak? Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup? Mematikan yang namanya daging kita, manusia lama kita. Yang pertama, mau hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Dalam bahasa yang lain dikatakan berjalan dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi untuk dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan, tidak ada cara lain selain cara ini. Kita harus mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nggak ada cara lain. Jadi kalau Anda mau mempersembahkan tubuhmu yang dikatakan hidup, kudus, berkenan, tidak ada cara lain. Pertama kali Anda harus mau mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nggak ada cara lain. Jadi kalau Anda nggak mau mati bagi dosa, jangan berharap Anda bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati, yang selayaknya. Ya. Roma 6 ayat 5 dikatakan begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Anda mau menjadi satu apa yang sama dengan kematiannya, Anda dan saya nanti menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pertanyaannya, kematian terhadap apa? Dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Paulus katakan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Nebus dosamu dengan menjadi kutuk di atas kayu salib. Anda harus ingat loh, itu kemurahan Allah dalam perjalanan imanmu. Anda harus ingat itu Injil, itu Yesus yang mati nebus dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Dia yang bangkit dan naik ke surga. Itu kemurahan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau mengalami apapun itu, ingat Yesus sudah mati buat aku. Aku punya kuasa atas dosa. Aku punya janji Allah. Tapi kalau Anda
tidak ingat itu, Anda akan selalu kecewa, sakit hati, terus berbuat dosa. Kenapa? Karena nggak ingat akan kebaikan Tuhan, nggak ingat akan kemurahan Tuhan. Disitulah ya dimulai dari hidup. Karena hanya yang hidup yang dapat kudus sehingga dapat menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Allah. Hanya yang hidup. Nah, bagaimana Anda tetap hidup? Ya hiduplah oleh Roh, dipimpin oleh Roh, Roh Kudus. Anda mau taat dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak bisa. Lah, untuk bisa taat dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang kita latih? Yang kedua, melatih diri supaya memiliki pikiran Kristus. Ayat 2 dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mendahului perkataannya dengan perkataan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Pikiran yang ini Anda mesti miliki dulu. Latih. Aku nggak boleh serupa dengan dunia. Serupa dalam hal apa? Budi, jiwa, pembaruan budi dalam bahasa aslinya saya lihat terjemahannya itu pikiran, perasaan. Dalam jiwamu jangan serupa dengan dunia. Dengan apa? Jiwanya dunia, pikirannya dunia, perasaannya dunia. Tapi miliki pikiran Kristus. Jadi Roh Kudus itu sama dengan pikiran Kristus. Kenapa kita mesti harus mau memiliki pikiran Kristus? Kenapa Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia? Coba Anda perhatikan. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh kebenaran itu interpretasinya Allah, Roh Kudus. Dia yang diberikan kepada manusia, umatnya yang percaya, untuk menyatakan siapa Yesus. Lah, dunia itu tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dunia itu membenci Allah. Kalau Anda serupa dengan dunia, tidak bisa terima Roh Kudus. Walaupun Anda berkata, aku percaya Yesus, aku bisa bahasa roh, tapi hidupmu serupa dengan dunia, tanda tanya. Kenapa? Karena Anda bisa terima. Halo? Tidak bisa terima. Sebab apa? Dunia tidak melihat dia. Dia nggak bisa lihat bagaimana orang yang benci sama seseorang itu mau lihat aja males. Betul nggak? Dan orang yang dibenci pun juga akan menyembunyikan diri. Makanya dikatakan sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bagaimana bisa mengenal kalau dia benci? Dan kalau dia dibenci? Makanya Paulus katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia.
Kenapa? Dunia nggak bisa terima roh kebenaran. Kebenaran firman itu nggak bisa. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti aku mengampuni kamu. Dunia nggak bisa. Anda sebagai anak Tuhan harus bisa. Berat. Ini kalau Anda tidak hidup oleh roh, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak berjalan dalam Roh Kudus, sulit. Tapi syaratnya untuk bisa hidup oleh Roh Kudus harus tidak boleh atau jangan serupa dengan dunia. Oke, selanjutnya dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Alasan yang kedua, dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow. Jadi jelas firman Tuhan ngomong. Jadi kalau Anda mau terus mengikuti dunia, trennya, cara pikirnya, Tuhan ngomong begini, kamu musuhnya Allah. Nah, dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan latih. Saya tahu setiap kita ini sudah tercemar dengan dunia dari sejak kita lahir. Mungkin Anda belum mengalami hidup baru, baru mengalami lahir baru. Anda harus mau latih ini pikiran. Jiwamu ini harus dilatih supaya tidak sama dengan dunia. Harus mau latih. Kalau Anda nggak mau latih, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa Anda perlu membaca firman, merenungkan firman, ngubah. Anda nggak latih, nggak bisa. Maaf. Itu namanya Anda omong kosong mau masuk surga. Nggak bisa. Kalau Anda mau bisa serupa dengan Yesus, ya Anda harus latih. Nggak bisa tidak. Latihan yang paling simpel apa? Ya harus mau baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, berdoa. Nggak bisa kalau Anda tidak lakukan itu. Ya, Anda nggak akan bisa. Lah baru Paulus ngomong begini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah itu metamorfo. Kalau Anda mau tahu metamorfo itu seperti metamorfosa, perubahan bentuk. Dari apa? Dari ulat menjadi kupu-kupu. Transform. Dikatakan pembaruan budi itu transform, berubah bentuk. Apa yang berubah bentuknya? Fisikmu, bukan jiwamu. Dari pikiran dunia berubah menjadi pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Latih. Nggak bisa secara instan. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Kita ini pikirannya jahat. Jiwa kita ini sudah tercemar jahat oleh karena apa? Dosa. Makanya Tuhan kasih kita roh yang baru, supaya rohmu ini dipimpin oleh Roh Kudus, memimpin jiwamu.
Nah, makanya jiwanya harus dilatih untuk dalam pimpinan roh. Apa yang suka berontak dalam dirimu? Jiwa. Jiwamu ini yang suka berontak. Tuhan ngomong ampuni, tidak bisa, dia yang salah, aku yang ngampuni, minta maaf lagi, tidak bisa. Jangan iri hati, berontak. Dia kok bisa ya beli TV, beli kulkas, jangan-jangan iri jadi jahat, egois. Mulutnya jadi suka gosip. Dari mana? Jiwa. Kalau jiwamu tidak berubah menjadi pikiran Kristus, maka Anda bukan Kristen yang mau berubah, Kristen ular. Tahu tidak ular? Ular itu kalau misalnya dia mengelupas kulitnya, dia tetap ular. Dia nggak berubah bentuk, bukan itu yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen begitu, cuma kulitnya aja yang ini, dalamnya nggak berubah. Yang berubah luarnya aja, suka datang dalam kegiatan gereja. Dulu nggak suka, sekarang suka. Tapi dalamnya nggak berubah, sama saja omong kosong. Jadi Tuhan tuh mau berubah. Katanya percaya Yesus, mulutnya nggak bagus. Pertobatan seseorang dari mana pertama kali? Mulut. Mulutnya waduh suka ngomongin orang. Itu belum bertobat. Anda belum berubah. Ngumpat. Hati-hati. Tuhan mau Anda berubah bentuk di jiwamu. Dari pikiran dunia berubah menjadi pikiran Kristus. Ya. Lah, bahan untuk memiliki pikiran Kristus bagaimana? Apa? Roh Kudus dan firman. Bahannya dua, mutlak. Makanya Anda kalau nggak suka baca firman, renungin firman, berdoa, sulit. Oh saya mau langsung melakukan, nggak bisa. Ini harus berubah dulu. Oh saya mau makan langsung berbuat baik, sulit berbuat baik. Ya saya pernah sampaikan dalam PA, ada orang berbuat baik dan tujuan dirinya supaya ditinggikan. Ada orang berbuat baik cuma tujuannya cuma untuk berbuat baik. Lah, perbuatan baiknya Tuhan itu bagaimana? Anda mesti tahu. Nah, ini Anda mesti kenal pikiran Kristus melalui Roh Kudus dan firman. Karena Tuhan bukan hanya baik, tapi sempurna. Kayaknya ini loh, kita perlu Roh Kudus dan firman. Jadi perbuatan baikmu kalau dipimpin oleh Roh Kudus plus dengan pengertian atau pengenalan yang benar, jadi benar. Jadi berguna buat Tuhan. Nah ini bahannya itu Roh Kudus dan firman. Makanya Anda di rumah ini, apalagi masa-masa COVID seperti ini, jangan males baca firman, renungin firman. Jangan males berdoa. Karena doa itu untuk supaya Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Nyembah Tuhan, muji Tuhan. Nah, kalau kita ini mau melatih diri
dalam jiwa kita, pikiran, perasaan kita, kita latih sampai kita bisa memiliki pikiran Kristus. Nanti Anda akan mengenal yang ketiga, mengenal kehendak Allah dan melakukannya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Anda dalam posisi yang poin yang penting di sini, bisa mengenal kehendak Allah. Dan itu nanti Anda akan menerima yang namanya kehidupan kekal. Coba kita baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang masuk dalam kerajaan sorga? Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada orang tanya begini, Pak, bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Alkitab ini kan tebel. Ya, seringkali orang itu berdalih, Alkitab kan tebel, saya tidak tahu loh perintah Tuhan yang mana. Maka saya katakan, kalau Anda nggak baca, ya Anda nggak akan pernah tahu. Kalau Anda nggak berdoa, Anda nggak akan pernah tahu. Dan Tuhan kita kan bukan Tuhan yang bodoh. Orang yang tanya, bagaimana saya bisa tahu? Itu yang tanya bodoh. Kenapa bodoh? Dia nganggap Tuhan itu bodoh. Seperti contoh anak. Kalau anak itu belajar kenal bapaknya dengan benar, bapaknya akan memberitahukan, ini loh kehendakku ini. Aku tuh maunya kamu begini loh. Betul enggak? Tapi kalau anaknya bodoh, aku mau nyenengkan bapak tapi tidak tahu bagaimana. Kamu nggak pernah kumpul kok. Pergi terus keluar, nggak tahu lah. Nah kita itu juga sama loh. Anda nggak pernah latih, Anda nggak akan pernah punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu nanti akan membuat Anda ngerti, oh ini loh kehendak Tuhan, kenal. Seringkali banyak orang itu berdalih soal ini. Kenapa berdalih? Ya tidak pernah berlatih, tidak pernah melatih dirinya. Tuhan ngomong, bukan orang berseru Tuhan, Tuhan, bukan. Yang masuk dalam kerajaan surga bukan orang itu, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana Anda bisa melakukan kehendak Bapa? Miliki dulu pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Latih. Dan itu sifatnya progresif, anugerah demi anugerah. Ketika Anda dilatih, Anda melatih baca firman, renungkan. Tuhan ngomong, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tuhan tegur lewat doamu. Itu loh. Kamu sama dia kau nggak omong-omongan toh, datanglah berdamai. Nah ini pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Lewat Anda baca doa. Nah sekarang ini Anda kenal, iya ya, ini kehendak Bapa. Firman Tuhan ngomong begitu, ini pikirannya Kristus nih. Aku mesti datang berdamai. Sehingga Anda bisa melakukan. Tapi kalau Anda nggak pernah baca, bagaimana Anda bisa tahu itu pikiran Kristus?
Ada orang berkata gini, oh saya belajar langsung dari Roh Kudus. Tapi hidupnya amburadul, kacau balau. Nggak bisa. Anda harus miliki dulu pembaruan budi. Dulu Anda suka dendam, sekarang Anda memiliki pembaruan budi. Aku mesti ngampuni supaya aku diampuni. Melangkah. Jadi mendapatkan kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah. Nah, untuk bisa melakukannya diperlukan pikiran Kristus. Pikiran Kristus didapatkan dari mana? Ketika Anda bersama dengan firman dan Roh Kudus. Nggak bisa loh hanya firman tok, harus dengan Roh Kudus. Berjalan bersama-sama, ini satu paket. Hanya berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan mutlak. Nggak bisa, oh saya cukup membaca, merenungkan firman Tuhan. Nggak bisa. Anda mesti harus juga mau berdoa, sehingga perenunganmu ini diberi yang namanya pengertian oleh Roh Kudus lewat doa. 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, memperoleh hidup. Jadi kalau Anda tidak mau melakukan kehendak Allah, maka yang terjadi, dosa itu akan hadir dalam hidupmu. Makanya saya sering berulang-ulang saya katakan, hidup kita itu cuma satu, untuk kepentingan surga. Apapun yang kamu lakukan di dunia, kalau kamu mikirnya untuk kepentingan surga, Anda akan latih dirimu untuk memiliki pikiran Kristus supaya mengenal kehendak surga. Sehingga Anda mau melakukan dalam hal pekerjaan, keluarga, apapun itu. Tapi kalau Anda untuk kepentingan dunia, dah beda arah. Walaupun kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya beda. Dalam Amsal ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Jadi Anda dan saya punya hidup. Ketika Anda percaya Yesus ditebus, hidupmu dengan satu, untuk kepentingan Yesus. Itulah sebabnya hidup kita ini harus mau dipimpin oleh Roh. Roh, ya, hidup oleh Roh. Sehingga kita bisa berubah oleh pembaruan budi, dan akibatnya kita dapat mengenal kehendak Bapa dan melakukannya. Ya, dan melakukannya. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Bapa. Jadi penting sekali Anda dan saya mesti melatih. Mau hidup dalam pimpinan Roh, dilatih. Ya. Anjing saja waktu kecil, kalau Anda mau pimpin anjing, harus Anda latih. Itu binatang, apapun binatang, dilatih. Supaya anjing ini bagaimana bisa nurut dengan pimpinan saya. Anjing, apalagi kita yang punya roh, jiwa, tubuh. Kalau Anda tidak latih
Tidak bisa. Sebab itu mari kita komitmen, latih dirimu, perjuangkan, usahakan supaya Anda memiliki pikiran Kristus, berubah oleh pembaruan budi dan mengenal kehendak Bapa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu Bagikan Bejana Siap Dibentuk. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
yang kekal, yang akan membawa kami kepada kehidupan kekal. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun di dunia ini. Hanya bisa dibayar dengan darah-Mu yang mahal, Yesus. Itu salah sebabnya pada siang hari ini kami berseru kepada Engkau. Kami memohon akan pertolongan-Mu, Roh Kudus, untuk kami dapat memiliki pikiran Kristus, sehingga kami dapat mengenal akan kehendak Bapa dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh kemurahan-Mu lah Tuhan, kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu. Oleh kemurahan-Mu lah Yesus, kami mau hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kita rabas adara mata karya lapas adaramu. Ampuni kami jikalau kami seringkali berontak. Jiwa kami berontak. Kami mendukakan hati-Mu. Ampuni kami. Siang hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau berkata, kami mau berjuang oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami punya satu tujuan, untuk kepentingan Yesus Kristus dan mempermuliakan nama-Mu. Inna rabasyadda rahmataka ya rasyantiyarabu. Mari Roh Kudus, saat ini Kau berkarya di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada, di rumah setiap umat-Mu masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kau membaharui hati kami kembali. Syadara sadara mana ya rabase. Kau membawa kami dekat, tak kala kami jauh, Roh Kudus. Kau membawa kami dapat menyentuh hati Bapa. Kau membawa kami itu masuk di dalam genggaman kasih-Nya. Rabasyadara mataka ya rabas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kina rabasyadara rabas. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan melatih jiwa kami untuk supaya berubah bentuk, sehingga kami mengenal akan kehendak-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan, anugerah-Mu bagi bangsa kami. Memberkati untuk presiden, bagi presiden dan jajaran pemerintahannya. Untuk DPR, MPR supaya bisa bersinergi dengan pemerintah Tuhan. Sehingga pandemi corona ini bisa teratasi dengan baik. Bahkan istimewa krisis ekonomi pun dapat teratasi dengan baik. Kami percaya ketika Kau campur tangan, Kau akan memulihkan Indonesia dengan sempurna.
Bahkan Engkau akan mengangkat Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk kota kami Pontianak, Kuburaya. Kau memberkati Tuhan. Kau terus juga Tuhan berkarya di tengah-tengah kota kami. Berkati itu Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai ke jajaran yang terendah RT Tuhan. Kau memberkati mereka semua, memberikan hikmat untuk menyelesaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri untuk pertemuan ibadah kami. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang sempurna. Di dalam damai sejahtera dan sukacita, kasih sayang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya atas engkau, dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya katakan,